Kesorotan dari dalam negeri, saudara, kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, ayah Eki, jadi sosok yang paling dicari kemunculannya, khususnya saat Peggy Setiawan bebas dari jeratan status tersangka. Keluarga Vina kini mendesak ayah Eki muncul ke publik dan ikut menuntaskan kasus pembunuhan yang telah berlangsung sejak 2016. Keluarga Vina mendesak Ibtu Rudiana muncul ke publik untuk mengungkap secara jujur kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kakak Vina mendesak Rudiana muncul karena sudah ada kasus salah tangkap dalam pembunuhan Vina. Karena memang dari awal itu kami menyerahkan semuanya itu ke Pak Rudiana. Semua kasus ini diserahkan ke Pak Rudiana. Ya, apa yang memberikan penjelasan lah bahwa ini kan isunya salah tangkap semua nih gitu kan. Ya harusnya sedikitnya dia muncul. Mantan Kabar Eskrim Polri Susno Duaji menilai peran Ibtu Rudiana penting dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Susno menyebut Rudiana harus diperiksa kesaksiannya. Saksi Rudiana harus betul-betul diperiksa, tapi jangan dengan kekerasan. Dari mana dia tahu nama-nama itu? Karena saya udah baca berita acara Rudiana. Rudiana menyebutkan nama-nama itu 1, 2, 3, 4, sampai 11. Termasuk 3 DPO. Oh, dari AEP. AEP-nya dari mana? Makanya AEP harus dicari. Dan Pengamat Kepolisian ISES Bambang Rukminto menilai ada kesan janggal dari minimnya kemunculan sosok Rudiana sepanjang kasus ini kembali dibuka. Jadi saya rasa Ibtu Rudiana masih ada di Cirebon dan bertugas. Hanya saja ketika dia tidak muncul di publik, ini memang tetap akan menjadi tanda tanya gitu loh. Mengapa dia tidak memberikan kesaksian-kesaksian yang seperti diharapkan masyarakat seperti itu. Sebagai penyelidik tentu dia juga harus membantu kepolisian untuk mengklirkan masalah ini gitu loh. Makanya dalam waktu dekat seharusnya kepolisian juga harus meminta keterangan Ibtu Rudiana dan kemudian kepolisian juga menyampaikan ke masyarakat terkait dengan keberadaan Ibtu Rudiana ini. Seperti Anda sendiri? Saat kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam, Ibtu Rudiana yang saat itu bukan bagian dari Reskrim Polres Cirebon ikut terlibat menangani. Keterlibatan Rudiana terungkap dari putusan pengadilan. Tim Liputan, Kompas TV. Kuasa hukum Peggy Setiawan Tony RM mendesak penyidik agar kembali memeriksa ayah Eki Ibtu Rudiana untuk menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurut Tony, Rudiana adalah saksi kunci dalam kasus ini. Ibtu Rudiana itu saksi kunci, ya. Jadi Ibtu Rudiana ini, ya Bu, yang pada saat diamankan pelaku itu kan oleh Rudiana, ya, itu tertuang di dalam baik di dalam BAP maupun di dalam 3 putusan pengadilan atas nama 8 terpidana. Mengakui dalam kesaksiannya itu ialah yang mengamankan, ialah yang mengintegrasi. Maka di posisi Pak Rudiana sebagai terlapor yang dilaporkan oleh terpidana, maka penyidik Bareskrim Polri yang menerima. Apa urgensi kemunculan Ibtu Rudiana dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam? Terlebih sudah ada korban salah tangkap Peggy Setiawan dalam kasus ini. Kami bahas bersama Komjen Purnawirawan Ugro Seno, Wakapolri periode 2013-2014. Selamat malam Pak Ugro, apa kabar? Mohon bantuan di-unmute Bapak, karena suaranya belum keluar. Oh, sebentar ya. Ya, sudah terdengar. Ya, Pak Ugro, kalau dari pihak Polda Jawa Barat maupun Mabes Polri menyebut bahwa Ibtu Rudiana ini sudah diperiksa Propam tapi hasilnya tidak dipublikasikan. Sebelumnya Propam dan Itwasu juga sudah memeriksa dan katanya tidak ada pelanggaran etik di sana. Apakah artinya dalam kasus ini setelah Peggy Setiawan dicabut status tersangkanya, mau tidak mau Rudiana harus dihadirkan kembali sebagai saksi? Ya, konsentrasi untuk mendapatkan beberapa informasi penting dalam peristiwa tanggal 27 Agustus tentang kasus Vina dan Eki ini. Sebetulnya jangan fokus kepada Ibtu Rudiana saja. Anak buahnya yang ikut menangkap bersama-sama di mana sekarang? Ya, Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua. Makanya saya bilang ada tim gabungan pencari fakta supaya bisa terbuka semuanya. Tidak mungkin Ibtu Rudiana mulai membuat cerita yang mendatangkan Liga Akbar, cerita yang tidak benar, kemudian
dia mendatangi ke lokasi dengan sendirian tidak mungkin. Pasti dikawal oleh anak buahnya. Jadi sekali lagi, anak buah Rudiana pun harus diamankan sejak sekarang untuk dapat diambil keterangan dengan sejelas-jelasnya. Nah, ini bagaimana mekanisme yang bisa diterapkan, Pak Ugro? Apakah harus dimulai penyidikan sejak awal lagi bahkan karena sudah ada salah tangkap Peggy Setiawan atau seperti apa prosedurnya? Ya ini sebenarnya harus kembali ke TKP lagi. Laporan polisinya itu sebenarnya harus diluruskan. Siapa yang membuat laporan polisi tanggal 26 Agustus? Bukan laporan polisi itu Rudiana yang dibuat tanggal 31 Agustus. Ya, jadi TKP sejelas-jelasnya harus dikembalikan. Apabila kita tetap berangkat dari kejadian tanggal 31 Agustus, berarti nanti akan benturan itu dengan kalau memang akan diperkas selanjutnya. Jadi sekali lagi kembali ke TKP. Siapa yang mendatangi TKP pertama kali, itu orang yang harus membuat laporan polisi dulu. Oke, dan kalau bicara soal prosedur, pada saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kasat Narkoba, tapi ikut menyidik kasus ini. Anda melihat ada yang tidak biasa, Pak Ugro? Ya kalau mau dilibatkan, biasanya kalau kasus yang menarik perhatian publik dan sebagainya, ada menyangkut jiwa yang meninggal dunia, bisa dibentuk tim, dilibatkan juga nggak ada masalah. Tapi harus ada surat perintah penyidikan. Sejak ada laporan polisi, seperindiknya itu yang membuat siapa, ini harus jelas itu. Jadi yang terlibat siapa di situ harus jelas. Karena ini kasus pasti suatu saat akan mendapat pertanyaan dari beberapa pihak kalau kasus ini tidak terungkap atau terungkapnya seperti sekarang ini, jadi ada salah tangkap dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kan posisinya publik juga tidak tahu di mana Ibtu Rudiana, lalu tadi anak buahnya di mana, pun juga saksi atas nama AF tiba-tiba menghilang. Nah, sementara kan publik meminta ada transparansi, jangan sampai ada korban salah tangkap lagi sebagai Peggy. Pak Ugro, siapa yang bisa nge-push ini? Siapa yang bisa mendorong ini? Ya saya bilang dari awal, karena ini kan ada permasalahan dengan Polresta Cirebon dan Polda Jabar, sehingga perlu ada tim gabungan pencari fakta dari pusat supaya ini tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Nah, tim gabungan dari pusat ini terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pakar-pakar tadi, dan juga dari lembaga kriminologi UI atau dari RSCM yang biasa melakukan otopsi. Ahli-ahli otopsi ini harus dilibatkan, DNA juga dilibatkan. Nah, yang bisa memerintahkan untuk mendorong adanya tim khusus ini siapa? Apakah harus perintah Kapolri langsung? Saya bilang sejak dari awal. Jadi kalau kasus seperti ini, masalah nyawa, Presiden harus mengetahui warga negara yang hilang, yang sakit, yang meninggal dan sebagainya, supaya jangan sampai Presiden hanya merintahkan, sudah saya sampaikan kepada Kapolri, ini nyawa manusia. Manusia ini kalau hidup itu suaranya berharga untuk pemilihan umum. Itu kan harus dikaitkan ke situ, jangan dibutuhkan pada saat 5 tahun sekali, tapi selama itu tidak diperhatikan. Jadi sekali lagi menyangkut nyawa manusia, ya Presiden harus tanggung jawab, itu menurut saya. Dan Kompolnas akan memeriksa Ibtu Rudiana. Kalau Kompolnas nanti sudah memeriksa, urutan berikutnya seperti apa? Karena kan sepertinya kalau kita lihat dalam proses yang berlangsung saat ini, Pak Ugro Seno, penyidik melakukan penyidikan kasus ini. Tapi Kompolnas ini hanya bisa memantau. Nah, tapi kalau sudah ada kasus salah tangkap, juga ada pertanyaan publik soal saksi, termasuk Ibtu Rudiana, ada sesuatu yang harus disidik lebih lanjut lagi. Seperti apa Kompolnas bisa mendorong agar ada penyelidikan, bahkan penyidikan sejak awal? Jadi kalau dibentuk pos komando pengendalian masalah kasus terbunuhnya atau pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon, dibentuk pos komandonya di Cirebon. Siapapun nanti bisa datang ke situ, ya presiden, mau wakil presiden, mau ketua DPR, ketua MPR, bisa datang ke situ. Komandan insiden atau komander di tim gabungan ini, ya menurut saya ditunjuk saja seorang bintang 1 dari Barreskrim supaya memimpin pengungkapan kasus ini dengan sebaik-baiknya. Termasuk kalau misalnya ada pelanggaran prosedur atau bahkan pelanggaran berat dari penyidikan awal kasus ini, artinya sanksi berat itu bisa dikenakan bahkan pidana kepada pihak-pihak yang terlibat. Ya, memang harus seperti itu. Jadi polisi yang profesional, polisi yang baik masih lebih banyak daripada polisi yang tidak profesional, tidak baik. Jadi saya jangan ragu-ragu kalau ada yang polisi yang salah, katakan salah. Karena yang baik sekali lagi 99% polisi baik itu masa mau dikalahkan dengan 1% polisi yang tidak baik. Jadi sekali lagi jangan ragu-ragu mengungkap kasus ini kemudian merasa bahwa ini akan merusak citra Polri. Enggak ada lah. Citra Polri tidak akan rusak dengan bisa mengungkap kasus pembunuhan Eki dan Vina ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun ada salah prosedur yang selama ini itu sudah divonis oleh pra peradilan, ya nanti akan
berlanjut ke peninjauan kembali. Tapi sekali lagi kasus ini terbuka secara tuntas dan tim baru yang menangani masalah ini itu saja. Dan ini kan sudah lewat 8 tahun, artinya pun bukti bisa jadi sumir, sudah menghilang, sulit ditelusuri sejak awal. Tapi sebenarnya bisakah ini secara presisi nantinya disidik dengan sesuai dengan faktanya, Pak Ugro? Ya, tidak bulat faktanya, tapi yang mendekati fakta ini kan itu mendekati cerita yang sebenarnya. Jadi ceritanya sudah terungkap misalnya atau sudah solid. Nah, pelaku kalau misalnya mau dicari, tinggal carikan kira-kira alat bukti apa yang bisa berkaitan dengan pelaku. Jadi ahli-ahli yang berkaitan dengan alat bukti ini kan misalnya sudah jelas keterangan saksi, keterangan ahli, ditambah dengan surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Jadi keterangan saksi mungkin bisa saksi yang baru lagi juga masih ada. Ya. Keterangan ahli juga mungkin siapa tahu di sepeda motor ada darah, di baju masih ada darah juga belum ditemukan. Ya, membutuhkan ahli-ahli yang lebih banyak dari disiplin ilmu daripada ahli-ahli yang biasa kita gunakan, seperti itu. Artinya kan ada tantangan yang akan dihadapi kalaupun dibentuk tim baru untuk penyelidikan, bahkan penyidikan ulang. Nah, tapi Pak Ugro, apa yang harus dilakukan kepolisian agar proses penyidikan ini sesuai dengan faktanya, tidak ada yang ditutup-tutupi, transparan, artinya bisa diawasi juga oleh publik? Iya, maksud saya kerja tim ini misalnya jangan diminta laporan harian untuk kepentingan media, ya. Biar mereka bekerja, mungkin ada laporan mingguan, laporan kemajuan, silakan nanti disampaikan ke media, nggak ada masalah. Jadi sekali lagi, jangan sampai media ketergantungan kepada tim ini untuk bisa mengisi berita di media setiap hari. Menurut saya, kalau seperti itu sudah cukup lama ya. Saya rasa serahkan sepenuhnya pada tim gabungan pencari fakta untuk melaporkan peristiwa sambil bekerja, ya kita doakan mudah-mudahan terungkap, itu aja. Ya, artinya kesulitannya juga kan tinggi. Kalaupun ini dibentuk timnya, publik bisa menyerahkan itu ya Pak Ugro, dan yang mengawasi adalah Kompolnas berarti posisinya. Kompolnas ada, di situ ada Irwasum, kemudian mungkin dari Presiden juga ada KSP Pak Muldoko misalnya bisa turun dan sebagainya. Gak ada masalah, tapi di posko di situ bisa dijelaskan oleh komandan timnya yang sudah terpilih tadi. Ya, karena tantangan semakin berat, tim khusus ini juga diharapkan segera dibentuk untuk mengungkap terangnya kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah 8 tahun berlalu. Terima kasih Pak Ugro, Komjen Purnawirawan Ugro Seno, Wakapolri periode 2013-2014. Selamat malam. Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan banyak guru honorer yang mempertanyakan kapan mereka diangkat menjadi ASN P3K. Apa solusi untuk mereka?